semua sehat, tapi ini sehat ya, bisa jalan dari parkiran ke sini lumayan ya. Nah, itu ngadep tengah, jadi ini tidak membelakangi kamera. Ini nanti kita sini nih, sini kita wadahin. Olahraga, puji Tuhan semua sehat. Kita berkumpul di ini namanya Balai Apung. Balai Apung menjadi bagian dari Taman Balai Kambang ini. Ya, luar biasa kita bisa berkumpul ya. Tadi saya sempat terharu loh waktu saya berdoa. Sudah 29 tahun ternyata perjalanan PD ini. Shalom umurnya berapa ya Shalom? Berapa Shalom? 19 loh. Sama Shalom tuh PD-nya ini kakaknya Shalom 10 tahun di atasnya Shalom ya. Luar biasa, puji Tuhan. Hanya karena anugerahnya saja kita bisa terus berkumpul di dalam persekutuan doa ini. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan. Nanti saya bisa ditanya nanti saya tolong ditanya ya kalau terlalu lama kayak apa. Tolong dibacakan. Secara hidup jemaat yang pertama dari Rasul 2 pasal 47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkannya. Demikianlah. Ya, terima kasih Mbak Ani. Kita sudah dengarkan bersama ya tadi dari Kisah Para Rasul. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang yang menerima perkataannya itu, ya itu di awal perikop itu disebutkan begitu. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataannya siapa Bapak Ibu? Orang yang menerima perkataannya itu, kira-kira perkataannya siapa? Perkataannya siapa? Gak usah ragu-ragu. Yesus, tadi ada yang bilang Yesus. Perkataannya siapa? Paulus, ada yang bilang Paulus. Jadi untuk menambah pengetahuan kita juga ya, perikop sebelum perikop cara hidup jemaat yang pertama itu adalah perikop khotbah Petrus. Jadi Petrus itu berkhotbah bahwa Yesuslah ya, dia yang sudah mati dan dia yang bangkit, dan dengan mata kita sendiri kita menyaksikan bahwa dia terangkat ke surga. Itu khotbahnya Petrus, bahwa Petrus menjadi saksi Yesus yang hidup, dia yang sudah berkarya menyembuhkan banyak orang, dia yang mati, bangkit dan naik ke surga.
Setelah mendengar perkataan itu, banyak orang dibaptis. Kira-kira 3.000 jiwa. Ini peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu pernah mendengar baptisan 3.000 jiwa? Pernah ya? Di mana Mbak Nuni? Oh, barusan. Mbak Nuni itu pinter sekali loh ya, luar biasa. Ya toh, lah ini barusan gitu dia. Saya sampai bingung. Pernah ya Mbak Nuni? Lah ini barusan gitu. Ya, luar biasa ya peristiwa. Nggak apa-apa, santai aja kita. Biar nggak tegang. Kalau di Porbo kan tegang ya. Ini kan sudah dialami bebas supaya ada peristiwanya biar beda. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan ya kira-kira itu dalam PD ini. Cuma kalau yang di sana 3.000, kita berapa? 300 ya. Amin ya, diamini 300 enggak apa-apa, 1/10-nya saja sudah luar biasa. Selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Kemudian para rasul itu ketakutan karena begitu banyak orang yang menjadi percaya dan dibaptis tadi. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, sesuai keperluannya. Ya, nanti juga kita akan mendengar Bu Utik akan bersaksi ya setelah PD ini. Sesuai keperluan, di mana itu beliau dapat dompet itu kok sesuai keperluan gitu loh. Pas butuh apa? Butuh ciduk dapat ciduk. Ya, pas butuh lampu dapat lampu. Nah, Pak Yono sesuai dengan keperluannya. Cuma Butik itu pas butuhnya beda. Gitu. Sepeda motor kayaknya. Butuh sepeda motor dapat sepeda motor. Lewat perikop ini kita diingatkan tentang persekutuan doa kita. Kita kalau PD itu sudah bertekun, bersekutu, berkumpul. Sama seperti yang diungkapkan, itu 2 kali diulang kata-kata itu. Bertekun, bersekutu, dan berkumpul. Kemudian diulang lagi, bersatu, bertekun dengan sehati, dan berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Seperti kalau kita di lingkungan itu bergilir ya. Bergilir dari rumah ke rumah itu adalah cara hidup jemaat perdana ini. Bergilir, di sini disebutkan ya, mereka bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Bapak Ibu kalau ke PD gembira enggak? Kalau pulang membawa sukacita atau tidak? Luar biasa ya, kita diikat di dalam satu persekutuan ini supaya juga menambah iman kita. Tidak hanya di dalam satu komunitas ketemu sama Bu Maria, Bu Maria, Bu Maria. Bu Maria kan banyak sekali ya loh. Cuma kepengen ketemu Bu Maria pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi dalam persekutuan doa, hidup doa kita pun bertumbuh. Iman kita kepada Tuhan pun harus bertumbuh, harus bertambah dan bertumbuh. Porsinya itu enggak biasa-biasa saja, tapi setiap kali kita ikut persekutuan, setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi dan lain-lain, itu harus menambah iman kita. Mungkin kadang-kadang iman kita itu naik turun ya. Kalau lagi dapat dompres naik, kalau lagi habis jalan jauh turun, kok yo kesel, kok yo adong panitia kok yo. Nah, ya toh kok enggak di depan dekat tiket sana ya toh cari tempatnya kan. Nah, itu mungkin ada. Hari ini Bapak Ibu kita bersyukur bisa merayakan bersama. Kita menghidupi perikop ini tadi. Tema kita hari ini apa? PD yang solid. Solid itu artinya kuat, kokoh, berbobot. Kuat, kokoh, berbobot. Kita harus kuat dalam satu sama lain bergandeng tangan. Dan hari ini sungguh direalisasikan. Kita berbagi kupon. Ada yang belinya 5 tidak datang. Ya, ada yang belinya 5 datang 1. Ada yang datangnya, ada yang tidak datang. Beli 1 atau 2 atau 3
Semua karena apa Bapak Ibu? Karena ingin berbagi. Kita hanya ingin memberi. Nggak ada yang gerundel loh dengan beli kupon. Nah, semua happy ya. Nggak masalah beli kupon. Kita tuh mau berbagi. Dengan memberi kupon saya ikut andil. Saya menjadi bagian dari persekutuan doa ini. Ya, itu maksud dari kami tim itu dengan menjual kupon itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu merasa menjadi bagian dari PD ini. Kemudian dari door prize yang nanti akan dibagikan ini loh, 1 kardus. Ya, door prize-nya 1 kardus itu dari beberapa orang. Oh saya punya ini, saya punyanya ini, saya punyanya lampu ya. Kalau Pak Yono punyanya lampu, kasih lampu. Kalau Bu Yani punyanya kipas, kasih kipas. Ya toh, semua tidak masalah, dikumpulkan menjadi satu. Oh ya Pak Ishak juga Bu, saya punyanya ini. Oke Pak Ishak, tidak apa-apa. Pak Ishak sedang sakit tampaknya. Oh lah itu. Oh bukan. Jantung ya, nanti mungkin kita bisa doakan bersama waktu doa umat. Kemarin ketemu aku Pak Ishak makan ronde. sungguh-sungguh rajin menjadi bagian dari PD ini ya. Kemarin kena serangan jantung. Kemarin tuh saya datang, ketemu makan ronde. Nah itu dari kupon, dari door prize, goodie bag dan produk sponsor nanti yang akan dibagikan. Pak Edi ya, Pak Edi sudah. Kenapa Pak Edi mau keroyo-royo Pak Edi? Keroyo-royo gimana Pak Edi? Kok dapat snack, dapat goodie bag merah-merah, kok Pak Edi keroyo-royo? Oh dari Tuhan, karena cintanya untuk PD ini ya Pak. Ya luar biasa, semua berbagi. Ada juga yang menyiapkan segala sesuatunya, waktu, tenaga Mbak Parti ini loh, bungkus snack itu sampai jam 2 pagi Bapak. Waduh. Ya, karena apa? Karena cintanya kepada PD ini. Dia mau berbagi waktu meskipun Bapak Ibu nggak tahu ya toh. Dia mungkin ngantongi sama nangis gitu ya, kok dewe ana sing ngewaki gitu ya, mungkin loh ya, kita nggak tahu. Katanya pulang kap itu kok masih jam 9, saya tak ngantongi gitu ya, sampai jam 2 pagi loh ngantongi keripik-keripik itu. Ya toh. Karena apa? Karena cinta, karena kepeduliannya terhadap PD ini. Mau berbagi waktu, berbagi tenaga, tidak harus materi ya, tapi kita sungguh-sungguh merealisasikan cara hidup jemaat yang perdana dengan peduli dan berbagi, sehingga PD ini menjadi komunitas yang solid, yang kuat, kokoh dan berbobot. Luar biasa Bapak Ibu, ada yang dari awal PD ini sudah bergabung ya, salah satunya Mbak Maria, mungkin ada siapa yang di sini dari awal sekali, Bu Anton, ya, Bu Heru, itu mereka, Mas Yoris, mereka yang pertama kali sungguh setia berkumpul. Dari dulu harinya Selasa ya Mbak Maria kayaknya, nggak pernah ganti. Dulu 5:30 berkumpul menjadi sekian banyak. Sungguh hanya atas kemurahan Tuhan. Dan yang terpenting bukan banyaknya, tetapi PD ini semakin membangun iman kita. Kita berkomunitas itu semakin membangun iman kita. Tentang komunitas ya, saya akan sedikit menyinggung. Beberapa saat yang lalu itu saya layat di Pyeongtaek. Layat di Pyeongtaek itu saya juga bingung. Kok nggak ada yang layat? Biasanya tuh kalau waktunya mau diberangkatkan tuh banyak sekali yang layat ya. Ya paling enggak tuh orang tuh lebih dari 50 lah, 30 atau 50 itu saya hitung 20 aja nggak nyampe. Itu cuma keluarga sendiri. Terus saya tanya, loh ini bukan orang sini toh, mertuamu? Bukan. Mertua saya tinggalnya di Ganjuran, punya rumah dekat Ganjuran. Dia suka berdoa di Ganjuran. Kalau berdoa itu pokoknya hampir sepanjang hari dia suka berdoa. Dan dia tinggal sendirian di sana. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya semua di Singapura. Ya. Bisa Jadi Bapak itu, ini untung loh, untung meninggalnya di WC umumnya Ganjuran, itu untung. Kalau enggak, di rumahnya tuh enggak ada yang mau nangi. Nanti sampai bau, mungkin baru ketahuan
Saya tuh jadi berpikir ya, Bapak ini berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak berkomunitas, ya, yang meninggal ini. Saya merenungkan waktu layak itu, dan saya bersyukur saya berkomunitas. Saya digerakkan untuk mungkin terlibat di lingkungan, saya menjadi bagian dari persekutuan doa, saya juga di Coffee Kepan saya masih ikut bergerak di sana. Nah, di situ saya sungguh bersyukur. Terus saya cerita sama satu orang, ada satu orang yang bilang, ndek ben iki lho Pak, sapa kuwi? Ora tau metu omah, pokoknya sembahyang, aku urip apik. Terus dia mikir-mikir kok nek aku mati ora ono wong layak katanya, gitu ya toh. Terus dia berkomunitas. Dan kemudian tidak lama ternyata bapak itu meninggal, bapak ibu, dan yang layak buahnya, ya toh. Nah, maksud saya bukannya kita berkomunitas karena supaya yang layak banyak ya. Cuma saya itu merenungkan bapak yang meninggal ini. Dia hidup doanya luar biasa. Tidak ada keseimbangan, tapi hanya berdoa secara pribadi, hidup baik dengan kanan kiri, dengan keluarga sudah cukup. Tetapi dia tidak berkomunitas. Dan kita percaya dengan berkomunitas itu semakin menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Betul tidak Bapak Ibu? Yeah. Ada yang mau sharing, sudah dikuatkan dengan komunitas ini, dengan PD ini. Selama mengikuti PD, bagaimana iman saya semakin ditumbuhkan. Saya senang dengar lagu, saya senang ikut nyanyi bareng-bareng. Apakah hanya sampai di situ? Apakah setelah PD, sukacita itu sungguh tinggal di dalam hati saya? Yang biasanya kecentok sidik, mak wes gitu ya, sekarang wes gitu ya, wes gitu, kecil gitu ya. Nah, ada yang mau sharing? Siapa? Ayo, monggo sharing tentang persekutuan doa, bergabung di persekutuan doa bagaimana? Bu MA, Bu MA. Terima kasih untuk men-sharingkan pengalaman saya menjadi bagian dari persekutuan doa ini. Saya masuk di persekutuan doa ini sebetulnya awalnya bukan maunya saya sendiri, tapi kok tahu-tahu masuk di kelompok ini. Ternyata kalau tidak keliru, saya dimasukkan oleh Mbak Herlina. Terima kasih Mbak Herlina. Karena lupa saya. Pokoknya saya bisa masukkan karena saya, tapi waktu itu saya selesai ikut SEP, terus supaya masuk komunitas. Nah, sebenarnya saya sudah punya komunitas, tapi juga dimasukkan di sini. Puji Tuhan, jadi saya mengenal dengan kelompok persekutuan doa. Karena dengan persekutuan doa ini selain sukacita, kita juga mendengarkan firman dan bisa sharing. Itu yang membuat saya setiap kali lalu ikut hadir. Demikian ini. Ada lagi? Bu Ratna. Ratna gele-gele. Siapa yang mau memberikan kesaksiannya? Oh, Bu Santi, mana Bu Santi ya? Tadi di sini Bu Santi. Oh, Bu Santi tadi di situ. Bu Santi, mari Bu Santi. Setelah saya dan ibu satu diuji satu set, setelah itu dengan keberadaan situasi lalu setelah suami dan terus saya masuk set, ikut masuk komunitas karismatik di Purbo. Terus ya dalam persekutuan semuanya itu rencana Tuhan yang begitu indah. Kami menikmati sabda Tuhan juga mengalami sukacita, damai dalam keseharian hidup. Santi, ya kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk pesan
kesaksian dan sharingnya Bu MA dan Bu Santi. Bapak Ibu, harapan saya, Bapak Ibu semua semakin bertumbuh di dalam iman dengan persekutuan doa ini. Jadi kita datang, kita memang harus datang, harusnya kuyung bareng, tetapi bukannya tidak mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu mendapat sesuatu dan semakin bertumbuh di dalam iman. Langkah kita dalam hidup ini bersama Tuhan. Ya, kita memang harus terus berusaha, tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Ya. Dan satu hal lagi, kita terus menjadi persekutuan doa yang solid, yang kuat, kokoh dan berbobot, saling mendukung satu dengan yang lainnya, berbagi dan peduli. Amin. Ya, selamat ulang tahun ke-29 persekutuan doa kita. Ya, kita terus mendukung hingga entah nanti usia berapa. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kembalikan ke Mbak Arsari.